Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Salman dari Prodi Teknik Sejarah dengan NIM 2020 A1E013 akan menjawab soal ujian akhir. Yang pertama, soalnya coba dianalisa perbedaan dampak positif dan negatif serta kendala pelaksanaan dan kurikulum yang berlaku seperti KPK, KTSP, kurikulum K13. Adapun dampak-dampak kurikulum yang pertama itu dampak kurikulum KTSP itu yang pertama itu dampak negatifnya, dampak positifnya itu KTSP ini memudahkan guru dalam menyampaikan pelajaran atau proses belajar mengajar, dan juga di sini KTSP ini menghemat waktu dalam proses belajar. Waktunya yang digunakan itu lebih efektif. Eh, Bagi siswanya di sini adalah eh, dampak positif bagi siswa di KTSP ini ada menerima pelajaran dari guru lebih cepat dan cepat ditangkap oleh siswa. Siswa lebih aktif dalam proses belajar mengajar atau PBM. Adapun dampak negatifnya di sini adalah dampak negatif di sini ada guru di sini kurang aktif dalam belajar, dalam kegiatan belajar mengajar, atau guru akan merasa santai dalam PBM ini, dan juga guru juga kurang fokusnya dalam mengajar. Itu KTSP itu adalah dampak positif dan negatif dalam kurikulum K13 kurikulum KTSP ini. Adapun permasalahan di eh, kurikulum KTSP ini adalah yaitu eh, adalah kurangnya pemahaman guru dalam menyusun RPP. Kegiatan pembelajaran tidak sesuai dengan RPP-nya. Kurang terjadinya alat peraga dan media pembelajaran. Yang kedua itu adalah ada KBK. KBK di sini adalah seperti yang kita ketahui, di sini KBK itu lebih melihat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini ya, dampak positifnya adalah kita bisa merasakan melakukan kegiatan atau pelajaran di sekolah sesuai dengan uh, perkembangan iptek, seperti ada laptop, internet dan lain sebagainya. Adapun dampak negatifnya di sini adalah kurangnya sarana prasarana yang ada di setiap sekolah. Dan juga dampaknya sama seperti dampaknya di KTSP tadi, itu kendala pengalaman guru yang masih minim, alat penunjangan kegiatan belajar juga masih kurang, kemandirian lembaga dalam menghemat KBK, memformat KBK dalam proses belajar mengajar, jadwal pelajaran kurang juga. Yang kan kurikulum ke-13 di sini, dampak positifnya adalah adanya peningkatan oleh keseimbangan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Yang juga pengembangan diri terintegrasi pada setiap mata pelajaran dan ekstrakurikuler, dan juga pengurangan jumlah mata pelajaran dari 12 menjadi 10 mata pelajaran. Itu dampak positifnya. Dampak negatifnya adalah kurikulum ini dibuat tidak melalui riset dan evaluasi yang mendalam, sehingga dapat
banyak kendala-kendalanya di sini. Itu jumlah jam yang terlalu banyak, ketidakstabilan guru karena terkesannya mendesak, itulah dampak negatifnya. Kendalanya di sini adalah sama sebenarnya semua dari setiap kurikulum ini. Kendalanya adalah kurangnya sarana dan prasarana yang tidak memadai, dan juga kurangnya pemahaman guru juga mengenai melakukan kurikulum yang ada. Kalau saya lihat dari kendala-kendalanya sama saja setiap kurikulum. Jawab nomor yang kedua, yaitu apakah setiap kurikulum yang berlaku harus diterapkan oleh sekolah, dan mengapa demikian? Ya, soal kurikulum ini tentu tidak lepas dari prasarana dan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Karena biarpun kurikulum itu pemerintah mengimbangi dengan perkembangan zaman, boleh-boleh saja. Akan tetapi setiap sekolah adalah mereka bisa melihat kondisi dan situasi, apakah siswa mudah bisa menangkap dengan kurikulum yang mana atau kurikulum sebelumnya. Sehingga di sini ini tergantung sekolah yang ada. Kalau misalnya di sini kan di kota. Kalau di kota bisa-bisa saja karena mereka mempunyai kurikulum ke-13 ini mengenai adanya digitalis seperti internet dan laptop, jaringan memadai, sedangkan yang di desa mereka tidak bisa karena mereka tidak memiliki baik itu internetnya, laptop mungkin jarang, kurang pemahaman terhadap globalisasi ini atau digitalisasi. Ini tergantung bisa-bisa saja kita melaksanakan bisa saja kita melaksanakan kurikulum ini sesuai dengan situasi atau lingkungan di mana kita mengajarnya. Mungkin seperti itu. Adapun soal nomor 3, yaitu pergantian pelaksanaan kurikulum K13 ini dengan kurikulum 2013 yang direvisi ini hanya sebentar. Jelaskan apa permasalahannya. Seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum K13 ini tentu banyak kendalanya. Karena K13 ini yang dirasa belum mampu mencukupi kebutuhan dalam proses pembelajaran, karena ini masih banyak, makanya dibuatlah K13 revisi untuk menunjukkan bahwa permasalahan penerapan kurikulum K13 yang pertama itu adalah sering bergantinya regulasi dan revisi peraturan yang berulang, belum meratanya pelatihan pada guru, belum lengkapnya sarana dan prasarana yang ada, baik itu buku pegangan guru maupun buku pegangan siswa, dan perubahan budaya ilmiah dan gerakan literasi sekolah pun begitu. Itulah permasalahan sehingga kurikulum K13 ini direvisi, karena yang jelas-jelas itu kurangnya pemahaman guru dan juga sarana prasarana yang ada. Nomor 4 itu adalah
Coba jelaskan kelebihan dan kekurangan kurikulum ke-13, kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 yang direvisi. Adapun kelebihannya kurikulum ke-13 ini dan revisi ini adalah siswa lebih dituntut untuk aktif, kreatif, dan inovatif dalam setiap pemecahan masalah yang mereka hadapi di sekolah. Adanya penilaian dari semua aspek. Penentuan nilai bagi siswa bukannya didapat dari nilai ujian saja, akan tetapi juga dilihat dari dilihat dapat akan tetapi juga dilihat dari nilai kesopanannya, religinya, praktek, sikap, dan lain-lainnya. Dan juga ekstrakurikulernya wajib seperti pramuka, meningkatkan karakter siswa terutama dalam kedisiplinan, kerjasama, saling menghargai, cinta tanah air, dan lain-lain. Adapun kekurangannya yaitu di sini guru banyak salah kaprah karena beranggapan dengan kurikulum 2013 guru tidak perlu menjelaskan materi kepada siswa di kelas. Padahal banyak mata pelajaran yang harus tetap ada penjelasan dari guru. Yang kedua itu banyak sekali guru-guru yang belum siap secara mental dengan kurikulum K13 ini. Karena kurikulum ini menuntut guru lebih kreatif. Pada kelihatannya sangat sedikit para guru yang seperti itu. Sehingga membutuhkan waktu yang panjang agar bisa membuka labar fikir guru. Dan salah satunya dengan pelatihan dan pendidikan agar merubah paradigma guru sebagai pemberi materi menjadi guru yang dapat memotivasi siswa agar kreatif. Dan juga kurangnya keterampilan guru merancap SPP. Di sini juga tiap kurikulum pasti ada kelebihan kekurangannya, yaitu pasti kepada kekurangannya itu keterampilan guru merancap RPP maupun sarana prasarana, minimnya guru pengalaman mengetahui kartu SP ini. Oke. Yang ketiga itu adalah jelaskan makalah kalian yang sudah ditugaskan kemarin, yaitu tentang contoh kurikulum 1945. Terkait ini kurikulum 1984. Kurikulum 1984 pada hakikatnya itu merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975. Seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum 1984 pada hakikatnya merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975. Asumsi yang mendasar penyempurnaan kurikulum 1975 ini adalah bahwa kurikulum merupakan wadah atau tempat proses belajar mengajar yang berlangsung yang secara dinamis, perlu senantiasa dinilai dan dikembangkan secara terus menerus sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat. Perubahan kurikulum dari kurikulum 1975 kepada kurikulum 1984 karena pada tahun 1084 pemerintah menetapkan pergantian kurikulum oleh kurikulum 1984. Itu contohnya itu terdapat bertindak serasian antara materi kurikulum berbagai bidang studi dengan kemampuan anak didik, yaitu
Yang kedua itu terdapatnya kesenjangan antara program kurikulum dan pelaksanaan di sekolah. Terlalu padatnya isi kurikulum yang harus diajarkan hampir di setiap jenjang. Itu pelaksanaan pendidikan sejarah perjuangan bangsa atau disingkat PSBB sebagai bidang pendidikan yang berdiri sendiri mulai dari tingkat kanak-kanak sampai sekolah menengah tingkat atas termasuk pendidikan luar sekolah. Pengadaan program studi baru untuk memenuhi kebutuhan perkembangan lapangan kerja. Kurikulum ini 1984 ini mengutamakan penerapan pendekatan proses atau proses skill approach, tetapi faktor pencapaian tujuannya tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi peserta didik ditempatkan sebagai subjek belajar, mereka digiring untuk melakukan berbagai keterampilan proses atau dari keterampilan proses dasar sampai kepada keterampilan proses terintegrasi melalui cara belajar peserta didik aktif atau CBSA dan Student Active Learning atau disebut SAL. Kurikulum 1984 ini berorientasi kepada tujuan instruksional dengan berdasar pada pandangan bahwa pemberian pengalaman belajar kepada peserta didik dalam waktu belajar yang terbatas di sekolah harus benar-benar fungsional dan efektif. Oleh karena itu, sebelum memilih atau menentukan bahan ajar, yang pertama harus dirumuskan adalah tujuan apa yang harus disampaikan oleh peserta didik. Mungkin seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.